haters masih baca atau udah dicuekin aja sih? Nggak pernah saya baca, saya cuekin aja, makanya saya nggak pernah tahu, nggak pernah maksudnya tidak pernah satu-satu gitu saya ikutin karena komennya udah banyak banget, jadi nggak mungkin. Kadang teman-teman saya aja juga suka ikutan komen di situ, mereka suka bilang kok nggak pernah bales sih komen gue gitu. Saya bilang gimana mau bales, sebelum lo bales gue udah nggak mungkin ngelihat gitu, karena emang udah banyak banget. Jadi buat saya sih nggak penting baca komen, yang penting selagi saya punya sosmed saya akan mengeluarkan gambar-gambar, foto-foto yang memang kehidupan saya pribadi. Saya ingin berbagi kebahagiaan buat orang-orang yang cinta dan sayang sama saya gitu. Dan mereka juga pasti pengen tahu kehidupan saya seperti apa. Sampai berita yang hoax kemarin sih gimana tuh tanggapannya? Udah biasa, saya mau diberitain apa aja juga udah biasa, masuk ke kanan keluar kiri. Jadi menurut saya udah anggap aja rezeki. Saya masih diperhatiin orang, saya masih diomongin orang, daripada saya nggak diomongin sama sekali, anyep mendingan saya diomongin kan, namanya orang masih biasa. Kalau followers di Instagram kan paling banyak di Indonesia, kayak 14 juta. Sekarang nggak tahu berapa tuh, 14, berapa nggak tahu saya. Saya senang nanti dibilangnya beli follower. Saya biasa-biasa aja dibilangnya sombong banget sih lu, punya gitu aja kayaknya biasa aja, nggak ada ucapan terima kasihnya. Jadi apa yang saya kerjakan pasti selalu serba salah. Jadi jujur saya dari awal yang buatin Instagram itu memang mantan asisten saya. Jadi saya nggak pernah kepikiran untuk dapat follower paling terbanyak, dapat follower nomor 1 di Indonesia. Itu saya nggak pernah kebayangkan sebelumnya gitu. Jadi buat saya ya saya syukurin, pasti saya syukurin gitu, karena media sosial tuh berguna banget buat saya, terutama kayak ada endorse atau segala macam, itu kan rezeki juga buat saya, nggak mungkin saya tolak gitu. Jadi kalau sekarang sih sangat bermanfaat dan saya sangat mensyukuri dan menikmati follower yang sudah memfollow. Gambarkan meninggal. Oh iya, ini aja dijadiin doa. Jadi kebalikannya, ayah saya biar panjang umur. Orang kan bilang ayah saya meninggal, maksudnya yang bikin berita ya kita nggak tahu, mungkin dia lagi hilang, hatinya lagi gimana gitu. Anggap aja kita balikin aja doa itu biar ayah saya panjang umur. Ya, sempat kepikiran untuk menutup. Enggak lah, enggak juga, ngapain juga. Ayah saya ya syukurin aja yang sekarang, maksudnya dia kan cuma ngomong doang, biarin aja gitu sampai berbusa. Yang penting ayah saya sehat, panjang umur, udah itu yang paling penting. Kenyataan kan yang kita lihat, bukan dunia maya yang kita dengerin gitu. Tapi real kehidupan saya ya ayah saya alhamdulillah baik-baik aja sih sampai sekarang. Ayah tahu gak? Tentang berita itu ayah tahu gak? Kalau ayah tahu, Idik tawa-tawa pasti. Tega banget tuh orang nyumpahin gue mati begitu pasti. Tapi ya namanya berita mah. Alhamdulillah saya dan tim manajemen saya bukan tipe yang selalu memanfaatkan sesuatu yang sedang terjadi. Gitu. Jadi ini sudah direncanakan, pengen dikeluarin dari awal. Jadi kita memanfaatkan momen ini untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi buat saya ya udah bismillah aja keluarin ini. Kalau emang booming nge-boom ya tadi saya bilang rezeki saya, kalau emang enggak oh ya udah berarti memang mungkin rezeki saya cuma segitu aja. Tapi keinginan Ayu nggak sih, maksudnya udah ada pemberitaan miring lalu kamu bayar dengan prestasi, dengan rilis iya saya mah buktiinnya gitu aja. Kalau buat para haters yang membenci saya ngebuktiinnya itu aja, pakai lagu, pakai karya, pakai karir, ya udah. Tapi ya balik lagi, setiap orang kan berhak punya penilaian masing-masing gitu, dan saya juga berhak menjalani kehidupan saya dan kerjaan saya gitu. Yang penting saya selalu melakukan yang terbaik dalam hal apapun, terutama dalam hal pekerjaan saya. Yuk, berarti penggunaan sosial itu kamu hanya satu arah ya? Artinya kamu hanya mengeluarkan tapi tidak membalas atau tidak membaca masukan. Enggak. Kalau saya balas, saya ngoceh nih misalnya nih di depan teman-teman saya nih, teman-teman artis gitu, saya ngoceh misalnya. Nih dia nih komen, wah bahasanya udah
kurang ajar banget nih orang gini. Dasar lu artis kampung, hari gini aja masih baca komen gitu ya. Jadi saya ingat selalu kata-kata teman-teman saya tuh, lu kalau mau salah balas komen berarti lu masih artis bawah, lu artis kampung katanya. Oh yaudah deh, gue nggak mau jadi artis kampung. Jadi yaudah nggak usah balas komen gitu. Apalagi kalau yang mulut-mulutnya pada petus kan gitu kan. Kalau saya lagi cerita, aduh, ya orang gila, haters aja masih dipikirin gitu. Jadi lu kan udah di atas, dia kan di bawah, udah ngapain lu kagak dengar gitu. Jadi kadang memang teman-teman itu yang memang menguatkan gitu. Kalau mereka lagi down juga, kita juga sama ngeluarinnya gitu. Dasar lu artis kampung, nggak tahu apa namanya, nggak siap gitu mau komen-komen orang gitu. Jadi memang apa ya untungnya sih saya punya teman-teman di sekeliling saya yang setiap harinya support gitu ya, setiap harinya walaupun gila, walaupun lemes mulut-mulutnya, tapi baik-baik semuanya. Membuat sebuah film, kamu tuh ada ternyata kan? Iya ya, alhamdulillah ada rezeki gitu ya, kecil-kecilan. Ya buat tempat nyaman aja, buat masa tuanya ayah sama ibu di sana. Jelasin konsep interiornya sih. Biasa aja, konsep interiornya biasa aja. Pokoknya adalah buat nyaman keluarga lah. Terus dilapisin dinding atas supaya bisa kelihatan pemandangan di luar. Iya, karena memang kanan kirinya kan pemandangannya langsung gunung gitu. Jadi saya sengaja semuanya harus dikacain, jadi biar kelihatan semua, sampai kamar mandi pun kaca semua. Jadi Tapi bergaya apa sih yang kamu ini? apa ya, tetap minimalis sih intinya, tetap minimalis, tetap apa ya, mungil gitu, enggak yang terlalu enggak besar juga Pak. Ini kan gambarnya bajanya sampai fantasi sih. Diaminin aja, mudah-mudahan ada duit itu masuk ke. Kalau misalnya sekarang sih saya lihat sih ya, karena dia hobinya udah nyanyi-nyanyi, udah mulai joget-joget gitu. Tapi kalau ditanya juga dia cita-cita jadi apa? Jadi artis, ting-ting dia bilang gitu. Jadi saya sih sebagai orang tua support aja, nanti kalau misalnya dia besar dia pengen jadi artis, saya sih support. Kalaupun misalnya pengen jadi artis juga ya apa gitu. Oke, tapi lu pernah ngikutin dia lomba atau bagaimana di Bandar Kalau Lawan sampai sekarang? detik ini sih belum. Belum. Dia belum ikut lomba-lomba, belum ikut apa-apa belum, karena memang baru masuk sekolah juga gitu. Jadi mungkin nanti setelah KID itu terus TKA, TKB dia udah mulai ikut lomba. Oke, sekarang kan udah mulai ke sekolah, dia udah gitu kayak DA sendiri. Nah, lu sendiri ada nggak ya rasa ketakutan untuk pola makannya, ada bagaimana untuk kesehatan sendiri atau bagaimana, atau nyarakan ke Umi atau ke kakeknya atau bagaimana untuk pola kesehatannya? Kalau misalnya kesehatan sih alhamdulillah insyaallah selama ini dia sehat terus ya. Karena kan dipantau, saya kan yang jagain ayah ibu langsung gitu. Jadi mereka juga tahu makanan yang bergizi buat Bilkis apa, yang terbaik buat Bilkis apa gitu. Tapi walaupun saya kerja juga saya tetap kontrol Bilkis setiap harinya. Oke, tapi selalu check up untuk kesehatan Bilkis sendiri. Pasti. Kalau misalnya, karena kan sekarang imunisasinya Bilkis sudah beres semua nih, udah kelar. Paling tinggal ada beberapa lagi yang memang harus diimunisasiin gitu, divaksin juga. Tapi kan kita nunggu kabar juga dari rumah sakitnya gitu. Saya kan juga udah punya kontak-kontakan dari tim rumah sakit gitu untuk kesehatannya. Oke, di SMN sini kan ada Roma sendiri. Nah, lu sendiri pengen gak sih ngajak anak lu ikut gabung di SMN biar jadi resilient buat apa? Pengen sih, tapi kalau sekarang kayaknya waktunya belum pas, belum tepat. Masih kecil banget soalnya. Oke. Haters masih baca atau dicuekin aja sih? Nggak pernah saya baca, saya cuekin aja. Makanya saya nggak pernah tahu, nggak pernah maksudnya tidak pernah satu-satu gitu saya ikutin, karena komennya udah banyak banget, jadi nggak mungkin. Kadang teman-teman saya aja juga suka ikutan komen di situ, mereka suka bilang kok nggak pernah bales sih komen gue gitu. Saya bilang gimana bales, sebelum lu bales gue udah nggak mungkin ngelihat gitu, karena emang udah banyak banget. Jadi buat saya sih nggak penting baca komen, yang penting selagi saya punya sosmed saya akan mengeluarkan gambar-gambar, foto-foto yang memang kehidupan saya pribadi. Saya ingin berbagi kebahagiaan buat orang-orang yang cinta dan sayang sama saya gitu. Dan mereka juga pasti pengen tahu kehidupan saya seperti apa. Sampai berita yang hoax kemarin sih gimana tuh tanggapannya? Udah biasa, saya mau diberitain apa aja juga udah biasa, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi menurut saya udah, anggap aja rezeki. Saya masih diperhatiin orang, saya masih diomongin orang, daripada saya nggak diomongin sama sekali. Aneh, nggak saya diomongin kan, namanya orang masih biasa. Kalau followers di Instagram kan paling banyak di Indonesia. Saya kira 14 juta atau 15 juta. Sekarang nggak tahu berapa tuh.
14, berapa nggak tahu saya. Data. Saya senang nanti dibilangnya beli follower. Saya biasa-biasa aja dibilangnya sombong banget sih lu, punya gitu aja kayaknya biasa aja, nggak ada ucapan terima kasihnya. Jadi apa yang saya kerjakan pasti selalu serba salah. Jadi jujur saya dari awal yang buatin Instagram itu memang mantan asisten saya. Jadi saya nggak pernah kepikiran untuk dapat follower paling terbanyak, dapat follower nomor 1 di Indonesia. Itu saya nggak pernah kebayangkan sebelumnya. Jadi buat saya ya saya syukurin, pasti saya syukurin gitu, karena media sosial tuh berguna banget buat saya. Terutama kayak ada endorse atau segala macam, itu kan rezeki juga buat saya, nggak mungkin saya tolak gitu. Jadi kalau sekarang sih sangat bermanfaat dan saya sangat mensyukuri dan menikmati follower yang sudah memfollow. Oh iya, di ini aja dijadiin doa. Jadi kebalikannya, ayah saya biar panjang umur. Orang kan bilang ayah saya meninggal, maksudnya yang bikin berita ya kita nggak tahu, mungkin dia lagi hilang, hatinya lagi gimana gitu. Anggap aja kita balikin aja doa itu biar ayah saya panjang umur. Ya, sempat kepikiran untuk menuntut. Enggak lah, enggak juga, ngapain juga. Ayah saya biar syukurin aja yang sekarang, maksudnya dia kan cuma ngomong doang, biarin aja gitu sampai berbusa. Yang penting ayah saya sehat, panjang umur, udah itu yang paling penting. Kenyataan kan yang kita lihat, bukan dunia maya yang kita dengerin gitu. Tapi real kehidupan saya ya ayah saya alhamdulillah baik-baik aja sih sampai sekarang. Ayah tahu gak? Tentang berita itu ayah tahu gak? Kalau ayah tahu, Idik tawa-tawa pasti. Tega banget tuh orang nyumpahin gue mati begitu pasti. Tapi ya namanya berita mah. Para haters yang membenci saya ngebuktiinnya itu aja, pakai lagu, pakai karya, pakai karir, ya udah. Tapi ya balik lagi, setiap orang kan berhak punya penilaian masing-masing gitu, dan saya juga berhak menjalani kehidupan saya dan kerjaan saya gitu. Yang penting saya selalu melakukan yang terbaik dalam hal apapun, terutama dalam hal pekerjaan saya. Yuk, berarti penggunaan sosial itu kamu hanya satu arah ya? Artinya kamu hanya mengeluarkan tapi tidak membalas atau tidak membaca masukan. Enggak. Kalau saya balas, saya ngoceh nih misalnya nih di depan teman-teman saya nih, teman-teman artis gitu, saya ngoceh misalnya. Nih dia nih komen, wah bahasanya udah kurang ajar banget nih orang gini. Dasar lu artis kampung, hari gini aja masih baca-baca komen gitu ya. Jadi saya ingat selalu kata-kata teman-teman saya tuh. Lu kalau mau salah balas komen berarti lu masih artis bawah, lu artis kampung katanya. Oh yaudah deh, gue nggak mau jadi artis kampung. Jadi yaudah nggak usah balas komen gitu. Apalagi kalau yang mulut-mulutnya pada petus kan gitu kan. Kalau saya lagi cerita, aduh, ya orang gila, haters saja masih dipikirin gitu. Jadi lu kan udah di atas, dia kan di bawah, udah ngapain lu kagak denger gitu. Jadi kadang memang teman-teman itu yang memang menguatkan gitu. Kalau mereka lagi down juga, kita juga sama ngeluarinnya gitu. Dasar lu artis kampung, nggak tahu nggak siap gitu sama komen-komen orang gitu. Jadi memang ya untungnya sih saya punya teman-teman di sekeliling saya yang setiap harinya support gitu, yang setiap harinya walaupun gila, walaupun lemes mulut-mulutnya, tapi baik-baik semuanya. Membuat sebuah film, karena aku buat itu kamu tuh ada internet kan? Iya, ya alhamdulillah ada rezeki gitu ya, kecil-kecilan. Ya buat tempat nyaman aja, buat masa tuanya ayah sama ibu di sana.
jelasin konsep interiornya di Biasa aja, konsep interiornya biasa aja. Pokoknya adalah buat nyaman keluarga lah. terus dilapisin dinding aja supaya bisa kelihatan pemandangan di luar. Iya, karena memang kanan kirinya kan pemandangannya langsung gunung gitu. Jadi saya sengaja semuanya harus dikacain jadi biar kelihatan semua sampai kamar mandi. Terus masih baca atau udah dicuekin aja sih? Nggak pernah saya baca, saya cuekin aja. Makanya saya nggak pernah tahu, nggak pernah maksudnya tidak pernah satu-satu gitu saya ikutin karena komennya udah banyak banget. Jadi nggak mungkin. Kadang teman-teman saya aja juga suka ikutan komen di situ. Mereka suka bilang, kok nggak pernah bales sih komen gue gitu. Saya bilang gimana mau bales? Sebelum lo balesin gue udah nggak mungkin ngelihat gitu karena emang udah banyak banget. Jadi buat saya sih nggak penting baca komen, yang penting selagi saya punya sosmed saya akan mengeluarkan gambar-gambar, foto-foto yang memang kehidupan saya pribadi. Saya ingin berbagi kebahagiaan buat orang-orang yang cinta dan sayang sama saya gitu. Dan mereka juga pasti pengen tahu kehidupan saya seperti apa. Sampai berita yang hoax kemarin sih gimana tuh tanggapannya? Udah biasa, saya mau diberitain apa aja juga udah biasa, masuk ke kanan keluar ke kiri. Jadi menurut saya udah anggap aja rezeki. Saya masih diperhatiin orang, saya masih diomongin orang, daripada saya nggak diomongin sama sekali. Aneh mendingan saya diomongin kan, namanya orang masih biasa. Kalau followers di Instagram kan paling banyak di Indonesia. Kayak 14 juta. Sekarang nggak tahu berapa tuh, 14, berapa nggak tahu saya. Data. Saya senang nanti dibilangnya beli follower. Saya biasa-biasa aja dibilangnya sombong banget sih lu, punya gitu aja kayaknya biasa aja, nggak ada ucapan terima kasihnya. Jadi apa yang saya kerjakan pasti selalu serba salah. Jadi jujur saya dari awal yang buatin Instagram itu memang mantan asisten saya. Jadi saya nggak pernah kepikiran untuk dapat follower paling terbanyak, dapat follower nomor 1 di Indonesia. Dia pun acak semua. Jadi Tapi bergaya apa sih yang kamu ini? apa ya, tetap minimalis sih intinya, tetap minimalis, tetap apa ya, mungil gitu, nggak yang terlalu besar juga Pak. Ini kan nggak bakal bajunya sampai fantasi sih. Diaminin aja, mudah-mudahan ada duit itu masuk ke. Kalau misalnya sekarang sih saya lihat sih ya, karena dia hobinya udah nyanyi-nyanyi, udah mulai joget-joget gitu. Tapi kalau ditanya juga dia cita-cita jadi apa? Jadi artis di ting-ting dia bilang gitu. Jadi saya sih sebagai orang tua support aja, nanti kalau misalnya dia besar dia pengen jadi artis, saya sih support. Kalaupun misalnya pengen jadi artis juga ya apa gitu. Oke, tapi lu pernah ngikutin dia lomba atau bagaimana Kalau dia sampai detik ini sih belum. Dia belum ikut lomba-lomba, belum ikut apa-apa belum, karena memang baru masuk sekolah juga gitu. Jadi mungkin nanti setelah KID itu terus TKA, TKB dia udah mulai ikut lomba mungkin. Oke, sekarang kan udah mulai ke sekolah, dia udah gitu kayak DA sendiri. Nah, lu sendiri ada nggak rasa ketakutan untuk pola makannya, ada bagaimana untuk kesehatan sendiri atau bagaimana, atau nyarakan ke Umi atau ke kakeknya atau bagaimana untuk pola kesehatannya? Kalau misalnya kesehatan sih alhamdulillah insyaallah selama ini udah sehat terus ya. Karena kan dipantau, saya kan yang jagain ayah ibu langsung gitu. Jadi mereka juga tahu makanan yang bergizi buat Bilkis apa, yang terbaik buat Bilkis apa gitu. Tapi walaupun saya kerja juga saya tetap kontrol Bilkis setiap harinya. Oke, tapi selalu check up untuk kesehatan Bilkis sendiri. Pasti. Kalau misalnya, karena kan sekarang imunisasinya Bilkis sudah beres semua nih, udah kelar. Paling tinggal ada beberapa lagi yang memang harus diimunisasiin gitu, divaksin juga. Tapi kan kita nunggu kabar juga dari rumah sakitnya gitu. Saya kan juga udah punya kontak-kontakan dari tim rumah sakit gitu untuk kesehatannya. Oke, di SMN sini kan ada Roma sendiri. Nah, lu sendiri pengen gak sih ngajak anak lu ikut gabung di SMN biar jadi resilience buat apa? Pengen sih, tapi kalau sekarang kayaknya waktunya belum pas, belum tepat. Masih kecil banget soalnya. Oke. Terus masih baca atau udah dicuekin aja sih? Nggak pernah saya baca, saya cuekin aja. Makanya saya nggak pernah tahu, nggak pernah maksudnya tidak pernah satu-satu gitu saya ikutin karena komennya udah banyak banget. Jadi nggak mungkin. Kadang
teman-teman saya aja juga suka ikutan komen di situ. Mereka suka bilang, kok nggak pernah bales sih komen gue gitu. Saya bilang, gimana bales? Sebelum lu bales, gue udah nggak mungkin ngelihat gitu, karena emang udah banyak banget. Jadi buat saya sih nggak penting baca komen, yang penting selagi saya punya sosmed, saya akan mengeluarkan gambar-gambar, foto-foto yang memang kehidupan saya pribadi. Saya ingin berbagi kebahagiaan buat orang-orang yang cinta dan sayang sama saya gitu. Dan mereka juga pasti pengen tahu kehidupan saya seperti apa. Sampai berita yang hoax kemarin itu gimana tuh tanggapannya? Udah biasa, saya mau diberitain apa aja juga udah biasa. Masuk ke kanan, keluar ke kiri. Jadi menurut saya udah, anggap aja rezeki. Saya masih diperhatiin orang, saya masih diomongin orang, daripada saya nggak diomongin sama sekali. Anyep, nggak saya diomongin. Dan namanya orang masih biasa. Kalau followers di Instagram kan itu paling banyak di Indonesia. Saya kira 14 juta atau 15 juta. Sekarang nggak tahu berapa tuh, 14, berapa nggak tahu saya. Dampak. Saya senang nanti dibilangnya beli follower. Saya biasa-biasa aja, dibilangnya sombong banget sih lu, punya gitu aja kayaknya biasa aja, nggak ada ucapan terima kasihnya. Jadi apa yang saya kerjakan pasti selalu serba salah. Jadi jujur saya dari awal yang buatin Instagram itu memang mantan asisten saya. Jadi saya nggak pernah kepikiran untuk dapat follower paling terbanyak, dapat follower nomor 1 di Indonesia. Itu saya nggak pernah kebayangkan sebelumnya gitu. Jadi buat saya ya saya syukurin, pasti saya syukurin gitu, karena media sosial tuh berguna banget buat saya, terutama kayak ada endorse atau segala macam, itu kan rezeki juga buat saya, nggak mungkin saya tolak gitu. Jadi kalau sekarang sih sangat bermanfaat dan saya sangat mensyukuri dan menikmati follower yang sudah memfollow. Gambarkan meninggal. Oh iya, di ini aja dijadi, saya nggak pernah kebayangkan sebelumnya gitu. Jadi buat saya ya saya syukurin, pasti saya syukurin gitu, karena media sosial tuh berguna banget buat saya, terutama kayak ada endorse atau segala macam, itu kan rezeki juga buat saya, nggak mungkin saya tolak gitu. Jadi kalau sekarang sih sangat bermanfaat dan saya sangat mensyukuri dan menikmati follower yang sudah memfollow. Gambarkan meninggal. Oh iya, di ini aja dijadiin doa, jadi kebalikannya, ayah saya biar panjang umur. Orang kan bilang ayah saya meninggal, maksudnya yang bikin berita ya kita nggak tahu, mungkin dia lagi hilang, hatinya lagi gimana gitu. Anggap aja kita balikin aja doa itu biar ayah saya panjang umur. Ya, sempat kepikiran untuk menuntut. Enggak lah, enggak juga, ngapain juga. Ayah saya ya syukurin aja yang sekarang, maksudnya dia kan cuma ngomong doang, biarin aja gitu sampai berbusa. Yang penting ayah saya sehat, panjang umur, udah itu yang paling penting. Kenyataan kan yang kita lihat, bukan dunia maya yang kita dengerin gitu. Tapi real kehidupan saya ya ayah saya alhamdulillah baik-baik aja sih sampai sekarang. Ayah tahu gak? Hah? Tentang berita itu ayah tahu gak? Kalau ayah tahu, Idik tawa-tawa pasti. Tega banget tuh orang nyumpahin gue mati begitu pasti. Tapi ya namanya berita mah. Alhamdulillah saya dan tim manajemen saya bukan tipe yang selalu memanfaatkan sesuatu yang sedang terjadi. Gitu. Jadi ini sudah direncanakan, pengen dikeluarin dari awal. Gitu. Jadi kita memanfaatkan momen ini untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi buat saya ya udah bismillah aja keluarin ini. Kalau emang booming nge-boom ya tadi saya bilang rezeki saya, kalau emang enggak oh ya udah berarti memang mungkin rezeki saya cuma segitu itu aja. Tapi keinginan Ayu nggak sih, maksudnya udah ada pemberitaan miring lalu kamu bayar dengan prestasi, dengan rilis Iya, saya mah buktiinnya gitu aja. Kalau buat